Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken, shualala. Tiba-tiba ada 5 jas dan 5 pasang sepatu. Kecuali Jinwoo, mata 4 orang lainnya melebar karena terkejut. Ah! Apa ini? Sihir warp? Wang Zenzhen juga mengangkat kepalanya karena terkejut. Cheng Jinwoo mengabaikan keterkejutan yang lain dan berkata dengan tenang. Semua orang memakai satu. Saat Seong Jinwoo sedang berbicara dan mencoba mengambil mantel terdekat, Han Songyi yang berada di sebelahnya tiba-tiba meraih lengan bajunya. Han Songyi yang melihat ke arah Cheng Jinwoo bertanya dengan susah payah. Paman, apa latar belakangmu? Itu sama ketika kamu baru saja memblokir panah dengan tangan kosong, dan sekarang kamu menggunakan sihir aneh untuk mengeluarkan pakaiannya. Cheng Jinwoo mengerutkan kening. Jika ini terus berlanjut, akan ada lebih banyak masalah, yang hanya akan menimbulkan hal-hal yang lebih menyusahkan. Oke, karena ini masalahnya, mari gunakan kesempatan ini untuk menjelaskan dengan jelas. Memikirkan hal ini, Cheng Jinwoo membuka mulutnya dengan tegas. Aku membawamu ke sini, jadi aku bertanggung jawab atas keselamatanmu, dengan syarat. Cheng Jinwoo merendahkan suaranya. Jangan tanya apa-apa. Setelah selesai berbicara, Cheng Jinwoo mengangkat kepalanya dan kembali menatap Wang Zenzhen dan para pemburu lainnya. Itu sama dengan semua orang, jangan tanya saya, dan jangan menuntut saya. Kemudian dia menambahkan kalimat lain. Jika kamu keberatan denganku, kamu bisa pergi sendiri, dan aku tidak akan menghentikanmu. Bukan Cheng Jinwoo yang jatuh cinta padanya, tetapi 2 pemburu pria yang mengikuti pemburu peringkat B Wang Zenzhen memandang Cheng Jinwoo dan mantel bulu di tangan mereka secara bergantian, lalu menggelengkan kepala dengan penuh semangat. Bab 61, jangan bilang kamu akan takut. Ada alasan lain mengapa Seong Jinwoo memilih hutan. Bilah status. Nama, Cheng Xiaowu. Level, 51. Pekerjaan, Raja Bayangan. Judul, Pemenang dalam kesulitan, 1 lainnya. Cheng Jinwoo diam-diam memanggil bilah status, dan mengganti bilah judul dari Victor in Adversity menjadi Wolf Slayer. Judul, Pembunuh Serigala, 1 lainnya. Gelar ini diberikan kepada para pemburu yang mahir berburu serigala. Saat berhadapan dengan monster tipe beast, semua stat akan meningkat sebesar 40%. Ini adalah efek yang luar biasa. Sekarang Anda memiliki kesempatan untuk menggunakannya. Alasan apa yang dapat Anda tolak? Gemerincing. Monster tipe binatang muncul. Efek judul telah diaktifkan. Setelah memastikan peningkatan nilai kemampuannya, Cheng Jinwoo menunjukkan senyum di wajahnya. Tidak buruk. Saat itu, para pemburu berteriak. Ini beruang. Beruang kutub. Beruang putih yang mencium bau nafas manusia berlari dengan ganas. Secara alami, beruang putih tidak mungkin memperlakukan musuh yang telah menginvasi wilayah itu dengan sopan. Mendengkur. Beruang putih itu mengangkat tubuhnya yang besar, memperlihatkan giginya yang transparan seperti es. Tubuhnya sangat besar sehingga menghalangi semua pandangan. Apa? Meskipun terlihat seperti beruang kutub, ukurannya hampir 2 kali lipat dari beruang kutub, dan tiang ajaib yang merupakan simbol Warcraft tertanam di dadanya seperti ornamen. Wah wah wah. Raungan tebal mengguncang tanah di dekatnya. Mendengar panggilan beruang putih, para pemburu kecuali Cheng Jinwoo langsung membeku. Wang Zenzhen mengerutkan kening. Apa artinya hanya mengkhawatirkan beruang putih? Bisakah kamu masih mengatakan hal seperti itu kepada monster ini sekarang? Wang Zenzhen hampir yakin dengan penjelasan halus Cheng Jinwoo. Begitu dia melihat beruang putih, dia memperkuat pikirannya. Benar saja, kamu seharusnya tidak memasuki hutan. Dengan rasa krisis, Wang Zenzhen berteriak dan berjalan ke depan tim. Aku akan memancingnya, dan yang lain akan mengambil kesempatan. Dia ditangkap oleh bagian belakang kerah dengan tarikan yang kuat, dan harus mundur beberapa langkah untuk menjaga keseimbangannya dan menghindari jatuh. Ketika dia nyaris tidak menjaga keseimbangannya, Seong Jinwoo berdiri di depannya. Apa yang sedang kamu lakukan? Seong Jinwoo menunjuk ke arahnya. Sudah kubilang sebelumnya bahwa monster yang muncul nanti akan ditangkap sendiri.
Anda tidak dapat dirampok poin pengalaman oleh orang lain. Bagi Cheng Jinwoo, beruang-beruang ini adalah bahan yang harus diserap untuk menghadapi musuh nyata itu, hantu putih. Hah? Wang Zenzhen tertegun. Dia ingin menangkap monster itu sendiri, jadi dia menahanku? Dua pemburu lainnya dari Departemen Sihir juga berhenti merapal mantra, menunjukkan ekspresi yang luar biasa. Orang itu adalah monster di penjara bawah tanah tingkat tinggi. Tidak peduli seberapa kuat kamu tidak bisa mengalahkannya. Cheng Jinwoo mengabaikan teriakan yang datang dari belakang, dan berjalan di depan beruang putih itu. Saya ingin menggunakan belati. Kalau begitu, darah akan berceceran kemana-mana. Jadi dia mengirim dua belati yang biasanya dia panggil kembali ke gudang, dan mengepalkan tinjunya pada saat bersamaan. Awalnya hanya kesepakatan untuk berkunjung, tapi karena ini darurat, mereka harus mengerti, kan? Cheng Jinwoo dan Bai Xiong bertemu mata mereka. Mengaum. Beruang putih dengan cepat mengayunkan lengannya yang tebal, yang sebanding dengan tiang telepon. Memanggil. Tapi lengannya hanya melambai di udara. Meskipun dia sangat besar, kecepatannya tidak rendah. Seong Jinwoo, yang melompati kepala iceberg, sekarang mengerti sepenuhnya mengapa itu terkenal. Meski begitu, saya bisa merasakan bahwa peningkatan level sejauh ini tidak sia-sia sama sekali. Sebelum beruang putih mengangkat kepalanya, Cheng Jinwoo mengayunkan tinjunya ke dahinya dengan seluruh kekuatannya. Bang! Kepala iceberg membentur tanah. Beruang putih yang tengkoraknya hancur menjulurkan lidahnya dan kehilangan gerakannya. Naik tingkat. Itu dia. Sudah hampir waktunya untuk berpikir untuk meningkatkan, tetapi untungnya Wang Zenzhen menghentikannya. Cheng Jinwoo sedang berpikir sendirian. Kamu, siapa kamu? Suara gemetar datang dari belakang. Cheng Jinwoo berbalik dan melihat 4 orang yang terdiam. Cheng Jinwoo menggaruk kepalanya. Karena saya takut dengan situasi ini, maka saya divaksinasi terlebih dahulu. Mungkin begitu ingatan seseorang menemukan pemandangan yang agak mengejutkan, dia tidak akan bisa mengingat banyak. Cheng Jinwoo menekankan lagi tanpa daya. Aku bilang aku tidak akan menjawab pertanyaan lagi, jika kamu membenci apa yang aku lakukan, di sini. Jari Cheng Jinwoo menunjuk ke arah tim Wang Ze. Langsung saja kembali. Baru saat itulah Wang Zenzhen kembali sadar dan menyesuaikan ekspresinya. Aku telah melihat bagaimana kamu menangkap beruang putih, bagaimana aku bisa pergi dari sisimu sekarang? Wang Zenzhen sangat bersemangat. Awalnya, dia hanya merasa bahwa tim Cheng Jinwoo lebih baik daripada tim Wang Ze, jadi dia memilih mereka. Tetapi dia segera menyadari bahwa yang dia peluk mungkin adalah paha yang di luar dugaan semua orang. Setelah menimbang pro dan kontra, Wang Zenzhen dengan cepat sampai pada suatu kesimpulan. Jika Anda ingin keluar dari sini dengan aman, Anda harus mengikuti Cheng Jinwoo. Untuk mencegah Cheng Jinwoo mengatakan, jika tidak berhasil, mari kita berpisah, Wang Zenzhen memimpin dalam memberitahunya dengan nada tulus. Kamu datang untuk menjadi kapten, aku akan mengikuti instruksimu. Meskipun saya mengatakan untuk tidak bertanya kepada saya. Setelah berpikir sejenak, Cheng Jinwoo mengangguk. Untuk hal-hal selanjutnya, mungkin lebih nyaman melakukannya. Wang Zenzhen berbalik dan melihat ke belakang. Siswa bernama Han Songyi ini dibawa oleh Cheng Jinwoo, jadi tidak perlu bertanya padanya. Lalu tinggal 2 orang lagi. Apakah kalian berdua setuju? Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.